sebagai saksi ahli, komentarnya jenengan gimana Pak? Ya, menurut saya pra peradilan ini adalah mekanisme kontrol horizontal agar proses hukum itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghargai hak asasi manusia. Maka pra peradilan ini nanti akan memutuskan penetapan tersangka itu sah atau tidak secara hukum. Kalau melihat dari proses hukum yang berlangsung, mengingat alat buktinya tidak cukup, ya, saksinya tidak memenuhi syarat sebagai saksi, visumnya juga diproses tidak sesuai dengan prosedur yang benar, maka pra peradilan ini akan bisa menilai bahwa ini penetapan tersangka menjadi tidak sah secara hukum. Jadi ini adalah suatu ruang yang fair, ruang yang terbuka, di mana pemohon punya hak untuk mengajukan keberatan-keberatan, tetapi juga penyidik selaku pemeriksa perkara tadi itu memiliki hak untuk membuktikan juga. Disinilah kemudian hakim yang akan memutuskan penetapan tersangka ini sah atau tidak. Sejauh pandangan pendapat saya, mengingat prosedur dalam MK 21/2014 tidak dipenuhi, sudah jadi tersangka belum pernah diperiksa, dan kemudian alat buktinya juga tidak mendukung, maka sebetulnya ini tidak sah secara hukum dalam proses penetapan tersangka tadi. Pak, artinya apakah bisa dikatakan ini cacat hukum? Ya, karena tidak sesuai dengan prosedur, ini adalah cacat hukum, gitu loh. KUHAP-nya banyak yang dilanggar? Ya, antara lain KUHAP, putusan MK terutama, putusan MK 21/2014 itu, bahwa penetapan tersangka itu minimal 2 alat bukti dan disertai atau diawali dengan pemeriksaan calon tersangka. Nah, ini sudah tersangka tapi belum pernah diperiksa, gitu. Itu adalah cacat hukum, tidak sesuai dengan prosedur. Apakah masuk kategori abuse of power dari pihak penyidik? Ya, bisa di kewenangannya dilakukan, ya, tapi tidak sesuai dengan prosedur, kan gitu. Maka potensi abuse itu muncul di situ. Memang penyidik punya kewenangan, tapi kan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Ada standar yang jelas, yaitu aturan-aturan yang berlaku. Kalau aturan-aturan yang berlaku tidak dilaksanakan sebagaimana, mestinya ya terjadilah abuse of power tadi. Gitu, ya. Kalau meruntut pada P19 yang sampai 3 kali, kemudian kelengkapan alat bukti yang kurang, sehingga sekarang berujung pada P21 yang ada apa, Pak? Ya, mestinya kan kalau itu kan SP3 bisa, Pak. Kalau SP3 P19 3 kali mestinya perkara itu tidak dihentikan atau tidak dilanjutkan. Tetapi ini tetap kemudian dilanjutkan, ya. Mungkin ya disinilah penyidik mempunyai pandangan yakin, ya, itu. Tetapi bisa juga ada faktor lain, kan? Mungkin seolah-olah bahwa ini tidak kooperatif dan lain sebagainya, ya, dari tersangkanya, sehingga kemudian dilakukan P21. Jadi ini sepertinya proses hukum ini berjalan terus, sementara ruang-ruang kontrol itu tidak dipedulikan, atau kemudian dalam kata lain diabaikan. Gitu. Pak, 3 surat mulai dari penetapan SPDP dan satunya lagi itu, apakah kira-kira munculnya dalam 1 hari 3 surat itu, apakah bisa diartikan bahwa ini kasusnya dipaksakan? Ya, bisa dikategorikan itu, kan nggak mungkin kan, dalam 1 hari sprindik, ya, kemudian SPDP dan sebagainya, sementara belum pernah diperiksa, sehingga ya ini berarti ada kecenderungan perkaranya harus lanjut, atau dengan kata lain dipaksakan, gitu ya. Terus konsekuensinya gimana nih, Pak? Harusnya memang kalau dianggap cacat hukum dari sisi materi dan substansi, kenapa kok tidak dilakukan SP3? Padahal kalau 3 kali P19 harusnya polisi tidak on the track, kan? Ya, mungkin saja dari polisi masih memandang bahwa bolak-baliknya 3 kali itu belum memenuhi, kan gitu. Mungkin tidak ada P19 3 kali, mungkin konsultasi, revisi dan sebagainya, sehingga dia tidak ada alasan untuk mengikuti, ya, peraturan bersama antara Kapolri, Menteri Hukum HAM, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung, kan itu. Seharusnya ya kalau dia konsisten itu dihentikan, dan P19 itu 3 kali, nanti perkara tidak bisa dilanjutkan. Nah, terkait dengan DPO, Pak, yang dikeluarkan sebelum sidang pertama pra peradilan, apakah ini terkesan terburu-buru, Pak? Ya, DPO ini ya sebetulnya tidak perlu dilakukan, gitu. Sehingga DPO ini ada kecenderungan untuk kemudian membatalkan tentang proses pra peradilan ini, gitu. Tapi itu tidak bisa, karena tidak sesuai dengan Semas 2018 itu, ya, mana pra peradilan akan ditolak, tidak diterima sekiranya DPO kan diajukan dulu, gitu. Pengajuannya kan sudah diajukan dulu. Jadi ini ya DPO ini akhirnya diharap sepertinya akan menjadikan legitimasi, ya, untuk pra peradilan ini tidak punya kewenangan lagi, ya, gitu, ya. Supaya dibatalkan, gitu. Ya, gitu. Ya. Kira-kira ada prediksi tertentu, Pak, misalnya
dengan sidang yang panjang seperti ini, mulai dari PN di Surabaya dan di Jombang ini, apakah memang ada nuansa lain Pak sehingga polisi begitu terkesan untuk memaksakan kasus ini bergulir? Ya, polisi tentunya memproses hukum ini karena mengingat misalnya perkara ini menjadi atensi publik kan gitu. Dan perkara ini bolak-balik kan gitu ya, melibatkan Polres, Polda, Kajati kan gitu, sehingga kemudian ini terus berjalan. Sementara kan perkara ini sendiri kesulitan proses pembuktian gitu. Mungkin juga karena nuansanya, isunya seksi, isunya cukup menarik, sehingga kemudian polisi memproses hukum itu secara terus-menerus. Tapi sebetulnya yang kita harapkan adalah prosesnya bersifat objektif, ya, sehingga kalau memang fakta-faktanya tidak bisa ditindaklanjuti, mestinya tidak boleh ditindaklanjuti. Pak, semisal ini di NU kan lagi, tidak diterima lagi, apakah kira-kira masuk presiden buruk dalam dunia hukum di Indonesia? Ya, ini menurut saya tidak cukup alasan untuk di NU tidak diterima, karena secara formil untuk pra-peradilannya sudah memenuhi. Menurut saya kalau seandainya itu kemudian NU, ya menurut saya ini menjadi catatan yang tidak baik kan gitu. Karena seharusnya, dan saya percaya hakim akan bersifat progresif, lihat fakta yang sebenarnya gitu. Sehingga kemudian pada saat putusan misalnya mengabulkan permohonan pra-peradilan itu. Jadi tidak cukup alasan untuk mengatakan NU. Kalau NU yang dulu kan karena kurang pihak kan itu. Sekarang ini kan pihaknya sudah melengkapi pihak itu. Nama lengkap jangan? Saya Suparji gitu saja. Suparji, ya. Titelnya Pak? Ya tulis saja namanya saya. Suparji. Mudah. Asalnya Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Al-Azhar Indonesia, Jakarta ya Jakarta, Pak ya. Gitu. Dosen Pak ya? Dosen ya. Siap. Hukum pidana gitu. Hukum Oke, pidana. oke.